Baik, selamat sore. Saya sampaikan kepada kita semua. Selamat datang di kelas Tesalonika. Segesis kitab 1 dan 2 Tesalonika. Saya terus mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk segera mengisi absen ya dalam kelas ini, dan kita akan segera memulaikan kelas ini. Dan ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang dalam sorga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih di sore hari ini kembali terlengkapi dengan kebenaran firman-Mu dalam kelas Exegesis Kitab Tesalonika. Pimpin kami semua ya Tuhan, setiap kebenaran yang kami pelajari, simak, tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi buah dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Oke, ya. Itu sudah selesai sampai dengan pasalnya yang ketiga, dan sekarang kita masuk pasal 4. Kita masuk ke pasal 4. Itu kita akan bahas pasal 4. Kan yang pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti karena waktu mungkin tidak akan cukup, nanti untuk ayat 13 sampai dengan ayat 18 kita akan bahas di pertemuan berikut. Dan dalam pasal 4 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saya memberi judul pentingnya menjaga kekudusan. Kita harus selalu mengingat ya, sekali lagi latar belakang jemaat Tesalonika itu seperti apa. Kita bisa memahami setiap pasal yang diutarakan dalam kitab ini, bahwa Paulus bangun jemaat di sana, pertemuan mereka hanya singkat. Berikutnya Paulus harus berpisah dengan jemaat Tesalonika, dia menyingkir sampai ke Athena, Korintus seterusnya, dan dia mengutus Timotius untuk mencari tahu kabar tentang pelayanan dari jemaat Tesalonika. Untuk ya, pertemuan yang singkat membuat Paulus terbeban untuk apa? Terus menjaga kerohanian jemaat ini, dan karena tidak bisa bertemu lagi muka dengan muka, akhirnya dia menuliskan surat sebagai respon dari berita yang dibawa itu. Pasal 4 ini dimulai dengan bagaimana Paulus mengajarkan tentang kekudusan. Artinya sudah diselamatkan, harus terus membangun kekudusan, membangun karakter sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan. Jadi itu akan kita bahas mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya membagi dua bagian besar gitu ya untuk pasal 4 ini, yaitu yang pertama adalah menjaga kekudusan kaitannya dengan lawan jenis dan hawa nafsu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan yang kedua menjaga kekudusan berkaitan dengan saudara. Kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu menjaga kekudusan kaitannya dengan lawan jenis dan hawa nafsu. Jadi kita perhatikan ayat 1. Di situ firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa mereka sudah pernah mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, tetapi Paulus ingin supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan apa yang sudah mereka dengar dan apa yang sudah mereka dengar. Akhirnya, dari kata loipon, furthermore, atau secara harfiah diartikan sebagai selebihnya. Paulus memulai bagian praktis ya. Jadi Paulus memulai bagian praktis setelah panjang lebar bicara tentang teologi bagian-bagian awal, tapi bukan berarti setelah ini tidak juga bicara teologi, tidak bicara juga. Dan sebagian besar kita tahu bahwa sebagian besar surat-surat Paulus itu selalu dibagi menjadi dua bagian. Bagian doktrin, bagian praktis. Artinya kalau orang sudah punya doktrin benar, maka doktrin yang benar itu harus teraplikasi secara praktis dalam kehidupan. Bahkan
Meskipun sulit untuk melakukan hal ini dalam Tesalonika, tetapi bukan berarti tidak bisa. Paulus menggunakan ungkapan ini untuk memperkenalkan pokok bahasan utama yang terakhir, tapi bukan sebagai pendahuluan langsung bagi sebuah penutup. Nah, contoh ya, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 kan. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, itu makan kata yang sama. Jadi selebihnya misalnya bukan seperti itu, kata loifon, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, terusnya. Ini Efesus 6, coba kita lihat Efesus 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat. Ini bisa menjadi sebuah permulaan dari bahasan yang baru dalam surat Paulus kan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 juga ada. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya itu dari yang sama. Jadi inilah memang Paulus dalam ayat tulisannya dia selalu bicara kepada doktrinal, kemudian habis itu bicara kepada hal yang praktis. Selanjutnya apa? Kamu meminta dan menasihatkan. Minta dari kata epotomen, atau memohon, memohon, dan menasihatkan dari kata para kaloumen, para letos, penasihat. Paulus menggunakan present aktif indikatif. Ini artinya untuk menekankan tindakan yang berkelanjutan dari perintah-perintah yang sudah ada. Jadi, meminta dan menasihatkan secara terus-menerus. Dan ini menekankan tindakan, sekali lagi, tindakan-tindakan yang berkelanjutan dalam setiap penjara Paulus. Contoh misalnya kalau kita lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 4, 6 10, pakai gaya-gaya bahasa yang sama. Dan kita perhatikan juga kata kamu telah mendengar dari kami. Kita perhatikan ini. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan. Nah, artinya apa ini? Mendengar sih sebenarnya dari kata parelabete, dari lambano. Ini adalah sebuah aorist aktif indikatif yang menunjuk pada saat Paulus bersama dengan mereka secara pribadi telah mendengar. Ini adalah istilah dari parelabete ini sebenarnya menerima, mendengar, menerima ajaran, menerima dari kami apa yang diterima, yaitu ajaran-ajaran mendasar. Kalau kita perhatikan dalam pasal 2 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13, dikatakan kiranya karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima iman. Jadi ini bicara kepada kebenaran sudah didengar oleh jemaat-jemaat Tesalonika pada saat Paulus bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Ya, Paulus tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana diselamatkan dalam hal pembenaran, tetapi juga bagaimana untuk hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kamu telah mendengar apa yang mereka dengar, yang mungkin tentang Injil keselamatan, tentang banyak hal berkaitan dengan bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Sikap dan tindakan setelah orang yang sudah diselamatkan ini harus nyata. Artinya gini, bahwa ketika seorang bicara kepada bahwa dia itu punya iman, beriman dengan benar, maka dia harus menunjukkan
bahwa imannya itu sungguh-sungguh benar dan hidup. Sungguh-sungguh benar dan hidup. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bagaimana kamu harus hidup benar. Atau bagaimana kamu untuk hidup. Karena di sini dalam bentuk present infinitive. Dalam present infinitive biasanya infinitive itu digunakan pakai kata untuk di depannya. Untuk hidup, hak, untuk hidup. Ya, hidup adalah metafora. Ya, alkitabiah bagi iman dan gaya hidup. Coba kita lihat dalam pasal 2 12 yang meminta dengan sangat supaya kamu hidup sama kan, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah artinya apa? Sesuai dengan iman kita. Apa yang kita ikrarkan. Jadi bagaimana kamu harus hidup. Dari Efesus pasal 2 Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sendiri. Dan ini adalah ayatnya secara jelas bicara tentang orang lahir baru. Dia harus membuktikan hidup lahir baru itu seperti apa. Jadi iman yang benar itu akan teraplikasi kepada gaya hidup dia. Doktrin keselamatan kita pahami sebagai hidup menggantikan Kristus hidup di dunia. Kemudian kita lihat dalam Efesus juga pasal 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu bagi orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Berpadanan artinya setara dengan panggilan itu. Jangan ketika kita bicara tentang orang diselamatkan, tetapi hidup kita tidak sama dengan orang diselamatkan. Oleh sebab itu inilah yang ditekankan oleh Paulus ayat ini, yaitu membangun karakter yang itu sangat penting. Banyak ayat yang bisa kita buka. Di dalam Efesus pasal 4:17 gitu. Sebab itu katakan, tegaskan ini kepadamu dalam itu. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal, dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya orang yang mengenal Allah hidupnya baik, harus sesuai dengan pengetahuan dan iman dia yang mengenal Allah. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, maka pikirannya sia-sia. Banyak sekali ayat ini. Kolose 1. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Memberi buah dan bertumbuh. Memberi buah bicara kepada perbuatan, bertumbuh bicara kepada iman dan kerohanian. Bertumbuh dalam kebenaran iman. Bisa buka juga dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hidup di sini, bagaimana kamu harus hidup, ini bicara kepada gaya hidup. Gaya hidup yang sesuai dengan ini. Kristenan awalnya disebut sebagai jalan. Jalan. Jadi kita lihat secara 9. Rasul pasal yang ke-9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, bukan.
19 ayat 9. Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 9. Kisah Rasul pasal 9. 19 ayat 9. 19 ayat yang ke-9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Atau kebenaran tentang Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan di depan banyak orang. Ayat 23, kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara yang besar mengenai apa? Jalan Tuhan, mengenai apa? Injil itu mengenai kebenaran. Ayat yang ke pasal 22, pasal 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Orang Kristen disebut sebagai jalan Tuhan sampai mereka mati. Kemudian pasal 24 ayat 14. 24 14. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami yang menganut jalan Tuhan. Ya, bisa mengacu kepada orang Kristen itu sendiri, kebenaran jalan Kristenan dan pasal 18 ayat 5, 26. Banyak ayat di sini. Jadi ini bicara tentang gaya hidup iman yang taat. Jadi respon awal kita dalam pertobatan dan iman harus diikuti dengan apa? Ketaatan dan ketekunan yang terus-menerus itu penting. Kehidupan kekal memiliki karakteristik yang dapat diamati. Dan itu harus hidup dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristus setiap hari adalah hidup kudus dan menjadi orang khusus yang digunakan untuk ibadah, ya. Melayani. Pelayanan. Bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Berkenan kepada Allah. Berkenan atau sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bagi anak-anaknya adalah bukan surga ketika mati saja, tapi bicara kepada apa? Keserupaan dengan Kristus. Artinya sama seperti Kristus ini. Tapi ini tidak bicara kepada masalah karunia Allah akan bisa, tetapi ada sikap, etika, norma, perilaku dalam kehidupan. Roma 8 ayat 8 9. 8 Roma 8 ayat 8 9. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana. Galatia 4. Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus, gitu kan? Kalau bilang sampai rupa Kristus menjadi nyata. Sampai kapan kita membangun karakter Kristus? Sampai kita mati, sampai rupa Kristus. Ini bicara kepada pembangunan karakter Kristus. Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal yang kedua ayat 10, karena kita ini kita sudah baca ini. Perbuatan Allah ciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus 1:15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Itulah. Jadi
supaya berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan? Hidup kita, perbuatan kita. Baiklah kamu, apa katanya, melakukan lebih bersungguh-sungguh. Bound more. Ini melimpah. Dorongan Paulus supaya hal yang sudah dibangun dalam kebenaran harus terus dibangun. Ini sungguh-sungguh ini bicara kepada keseriusan, progresivitas. Artinya ada sesuatu yang terus meningkat dalam kehidupan orang percaya. Pokoknya kesimpulannya ayat 1 ini mau mengajarkan bahwa hidup orang Kristen harus berkelanjutan setelah percaya. Hakikat dan perintah Paulus ialah bahwa jemaat Tesalonika harus terus-menerus melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Hanya harus lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh. Dan ini dari kata periseo, lebih bersungguh-sungguh, lebih melimpah lagi. Kemudian yang kedua, dikatakan kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Yesus. Petunjuk-petunjuk, kata paragelias ya, paragelias. Ini adalah kata yang sering dipakai dalam dunia militer dan ini kata yang sangat langka dan bersifat perintah yang otoritatif, disampaikan melalui tingkatan pangkat. Jadi kata yang petunjuk ini bicara kepada satu ketegasan, petunjuk yang tegas. Dan kata ini dipakai dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Coba kita buka 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat ini itu ialah kasih yang timbul dari hati yang murni dan dari iman yang tulus. Nasihat di situ kata pareigelia. Bicara juga kepada petunjuk, kata yang bisa dipakai dalam dunia militer. Kemudian ayat 18, tugas ini kuberikan kepada. Kata tugas di situ kata pareigelia. Katanya, mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama siapa? Atas nama Yesus. Ini bukanlah pemikiran pribadi Paulus, tapi ajaran-ajaran Yesus. Artinya apa yang disampaikan oleh Paulus, paragelia itu berasal dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa Rasul punya kuasa. Dan apa yang mereka katakan itu adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Otoritas kerasulan Paulus bersandar pada otoritas Yesus yang diberikannya, dimateraikan dengan otoritas Tuhan Yesus. Penguasa yang diberikan seluruh kehidupan. Jadi Paulus tidak asal berbicara. Artinya ini bukan bicara kepada keinginan dia yang semena-mena, tapi ini bicara kepada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia sebagai seorang rasul. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayat 6 ya. Kita harus perhatikan bahwa dalam bahasa Yunani ayat 3 sampai 6 ini adalah satu kalimat penuh. Satu kalimat, tapi dalam LAI yang dibagi. Ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi bagian dari pengudusan yang dimaksud oleh Paulus itu adalah menjauhi percabulan, kehendak Allah, telema atau theo. Ini tidak pakai artikel ya. Oleh karena itu ini bisa bicara kepada salah satu kehendak Allah. Kehendak Allah kan banyak. Kehendak Tuhan itu banyak. Jadi ada kehendak Allah setelah seorang diselamatkan. Coba kita lihat Efesus 5. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Artinya sudah diselamatkan, ada kehendak-kehendak Allah yang harus terus dibangun oleh orang percaya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya banyak sekali bicara tentang telemah ini. Dalam Injil Yohanes misalnya, Yesus datang untuk mengajarkan apa kehendak Bapa dan bicara kepada telema atau theo. Tapi bukan telema. Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat, ini 30 ayat 34. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan itu adalah kehendak Allah bagi Tuhan Yesus. 5, Yohanes 5 ayat 30. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak siapa? Dia yang mengutus aku. Kadang ada orang-orang tertentu suka pakai ayat ini untuk, oh ini kan berarti Tuhan Yesus bukan Allah yang besar, ada Allah yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Tidak. Jadi kita bisa menjelaskan, kan Tuhan Yesus diutus untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam prinsip kealahan dalam Alkitab, ya, yang mengutus tidak harus lebih besar daripada yang diutus, atau yang diutus tidak harus lebih kecil daripada yang mengutus. Itu penting. Jadi kenapa Tuhan Yesus bicara-bicara tentang kehendak Bapa dalam dirinya, tentang pekerjaan yang dipercayakan Bapa, dia diutus dan diutus. Karena ini bicara pada misi. Oleh sebab itu ya Alkitab memakai terminologi yang berkaitan dengan tugas atau misi yang diberikan kepada Tuhan Yesus, juru selamat kita. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jelas. Kemudian untuk membangkitkan di hari terakhir semua yang oleh Bapa telah dikaruniakannya, supaya semua percaya dalam Anaknya, menjawab doa yang berhubungan dengan mengerjakan kehendak Allah. Banyak sekali ayatnya, bisa buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita bisa buka ayat itu, bahwa meminta sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dalam Injil-Injil sinoptik bicara tentang kehendak Allah, ada tema mengenai bahwa mengerjakan kehendak Allah adalah penting. Kita lihat Matius ya. Ayat 21, Matius 7 itu ya. Matius 7 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Mengerjakan kehendak Allah menjadikan orang saudara-saudari Yesus. Dan Yesus bilang dalam Matius 12 ayat yang kelima. Matius pasal 12 ayat yang kelima. Atau tidak kamu baca dalam kitab Taurat bahwa dari sahabat imam-imam Markus ya, Markus 3:35 maksudnya. Bukanlah kehendak Allah agar ada yang binasa. Jadi ini adalah dalam pemakaian negatif, artinya Tuhan tidak berkehendak semua binasa. Tuhan tidak punya keinginan untuk semua orang itu harus binasa. Misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat 4 coba itu. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tapi kok kenapa tidak semua orang diselamatkan? Karena orang tidak mau menerima hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, keinginan Tuhan adalah semua orang diselamatkan, tapi kenapa ada yang tidak diselamatkan? Karena orang itu tidak mau beriman. Itu cara benar, cara berpikir yang benar berkaitan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bukan bicara paksaan, tetapi satu keinginan yang keluar dari hati. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan Kalvari, Bukit Golgota adalah kehendak Bapa bagi Kristus. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Matius 26. Matius pasal yang ke-26 ayat 42.
Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya. Berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Pak, Kristus tahu bahwa itu harus terjadi. Dia harus diserahkan mati atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Kemudian dalam surat-surat Paulus banyak sekali bicara tentang kehendak Allah, bahwa kedewasaan dan pelayanan dari semua orang itu adalah kehendak Allah. Ya Anda bisa buka-buka ayat ini nanti, Roma 12. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Orang percaya dibebaskan dari zaman kejahatan ini. Tempat kehendak Allah adalah rencana penebusan. Efesus 1 ayat 5, 9, 11. Orang percaya mengalami dan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan roh, itu adalah kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17. Orang percaya dipenuhi dengan pengenalan Allah, bagian dari kehendak Allah. Orang percaya disempurnakan, dilengkapi. Banyak sekali ayat Anda bisa buka ayat ini. Surat-surat Petrus, sekali. Orang percaya melakukan apa yang benar, taat, dan dengan demikian membuka mulut orang bodoh. Ya, orang percaya menderita, orang percaya tidak hidup mementingkan diri sendiri. Itu bagian dari kehendak Allah. Surat-surat Yohanes juga banyak sekali bicara itu. Apa katanya kehendak Allah? Pengudusan. Kata ini dari kata hagiasmos, artinya sama dengan kudus, atau orang-orang kudus. Pengudusan sebagaimana pembenaran adalah sebuah tindakan ketika pada awal dari keselamatan itu bicara kepada pengudusan secara posisi. Jadi secara posisi orang percaya ada di dalam Kristus. Coba kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan. Jelas ya. Jadi itu pengudusan secara khusus. Ayat yang 30. Ada yang bertanya silakan taruh di kolom komentar. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita, membenarkan dan menguduskan dan menebus. Membenarkan, menguduskan dan menebus. Baik sekali. Roma 6 ayat 19-23 juga bicara. Kehendak Allah bagi setiap orang Kristen adalah apa? Serupaan dengan Kristus. Kita tidak dapat memisahkan pembenaran dan kebencian. Pengudusan karakter, pengudusan posisi, kemudian ada pengudusan karakter, dan yang terakhir ada yang namanya pengudusan secara permanen. Jadi tidak ada macam pengudusan. Pengudusan posisi pada saat percaya, habis itu pengudusan karakter, yaitu membangun karakter yang kudus, dan yang ketiga adalah pengudusan permanen, itu pada saat kita ke surga. Nah, dikuduskan dalam hal apa? Keserupaan dengan Kristus yang bertumbuh. Kita terus bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Banyak ayat yang bisa kita buka. Coba kita buka saja Roma pasal 6 ayatnya yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Dulu sebelum diselamatkan kita menjadi hamba, tapi sekarang kita dikuduskan menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kemudian kita bisa buka Timotius pasal 2 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan. Ibrani 2 ayat 11. 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10, kemudian 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka ia. Banyak sekali ayat yang lain. Itu 1 Ibrani 12 14. Kemudian tanpa kudusan seorang tidak berkenan pada Allah, itu Ibrani 12 14. Itu Petrus 1 ayat 15. Apa salah satu contohnya? Bagian dari pengudusan hidup, yaitu menjauhi percabulan.
abstain from fornication. Kata ini secara harfiah ya percabulan atau melakukan seks di luar pernikahan. Yang percabulan berarti semua aktivitas seksual yang tidak pantas, termasuk homoseksual, binatangan. Seringkali penyembahan ibadah kafir ya selalu mencangkup kepada kehidupan seksual. Dan kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Di situ dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi salah satu contoh pembangunan karakter yang kudus yaitu menjauhi percabulan dalam hubungan seks yang tidak wajar, pernikahan sejadi, itu semua adalah dosa. Sebab itu Tuhan bilang bahwa mereka yang hidup seperti itu tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan hormat. Jadi kalau bicara kepada percabulan itu bicara kepada seks yang tidak pantas, kegiatan seksual yang di luar dari ketetapan Alkitab, maka supaya tidak terjadi seperti itu hendaklah katanya mengambil seorang perempuan menjadi istri. Mengambil perempuan menjadi istri. Kata istri di situ yaitu secara harfiah bejana, jadi bukan dari kata istri yang benar-benar literal, dari kata skewos artinya bejana. Arti dari kata ini sulit ditentukan, tapi banyak penafsir dan penerjemah menafsirkan sebagai istri dengan merujuk kepada beberapa pemakaian kata ini oleh kalangan Yahudi. Sebab menurut mereka istri dapat disamakan dengan bejana. Hal ini dipahami bahwa bejana ini sebagai tubuh sesuai dengan analogi dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya ke-7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, tubuh bahkan sebagai bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dunia. Arti ini rupanya lebih disukai sebab tidak memandang rendah peranan perempuan dalam pernikahan yang tersirat dalam tafsiran-tafsiran yang lain yang mengartikan sebagai bejana. Jika bejana itu artinya tubuh, maka astai harus berarti memiliki dan bukan mengambil. Memiliki bejana harusnya diartikan memiliki bukan mengambil, karena LAI menerjemahkan mengambil di situ. Seperti itu tafsirannya. Dalam kalau punya istri akan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ini adalah kontras dengan kalau hidup dalam hawa nafsu. Jadi mengenal Yesus merubah cara hidup seseorang. Pengudusan hidup adalah sebuah kehormatan bagi orang percaya. Jadi pengudusan hidup adalah sebuah kehormatan yang harus digenggam erat oleh orang-orang percaya. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan bilang bahwa kalau orang melakukan tindakan dosa hawa nafsu seperti itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Jadi bukan dalam keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu dari kata epitumia, yaitu nafsu berahi. Ini menunjuk kepada ketidakmampuan manusia yang jatuh untuk mengadilkan diri secara yaitu seksual, dan pada waktu itu dalam konteks penyembahan kafir selalu dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan pengendalian diri merupakan karakteristik dari kehidupan orang yang dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh. Baca dalam Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 ayatnya yang ke-23. Kelemah lembutan. Sebenarnya ini bicara kepada buah-buah roh ya, mulai dari ayatnya yang ke-18. Perbuatan mengagumi nyata, percabulan, cemburuan dan seterusnya. Tapi katanya kita harus kita yang orang yang dapat bagian dalam kerajaan Allah harus punya buah roh. Artinya apa? Pernikahan adalah solusi supaya tidak jatuh dalam doa hawa nafsu. Itu maksud Paulus. Hawa nafsu adalah ciri khas orang yang tidak mengenal Allah. Paulus pernah berkata dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ya, daripada hangus oleh hawa nafsu lebih baik menikah. Dan itu ya sebenarnya ini adalah contoh dosa yang banyak terjadi pada waktu kegiatan
seperti itu selalu dihubungkan dengan penyembahan berhala pada waktu itu. Sebab itu Paulus sangat keras bicara tentang ini dan jangan sampai mengikuti hal-hal itu. Ayat 6. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan apa? Tidak baik atau memperdayakan. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Seperti yang telah kami katakan, tegaskan dahulu kepadamu. Jangan memperlakukan saudara dengan tidak baik. Jangan memperlakukan dengan tidak baik. Atau secara literal diartikan jangan melampaui batas. Ini adalah sebuah pengertian di mana tindakan yang dilakukan di luar batas kewajaran. Hawa nafsu adalah perilaku luar batas. Jadi perilaku amoral, sesuatu yang di luar kenormalan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, melampaui batas-batas kesopanan peraturan sosial yang ada. Jadi kita harus memperlakukan saudara itu. Jangan memperlakukan dengan tidak baik. Atau apa katanya? Memperdayakannya. Dari kata pleonekteo, artinya mengambil keuntungan dari hal itu. Nah, ini mungkin terkait dengan keserakahan. Mungkin ada kaitannya dengan hawa nafsu itu. Kemudian saudara di situ ya, kata Adelphos. Saudaranya. Ini mengacu kepada hubungan dengan melakukan kebebasan seksual dengan anggota keluarga orang percaya yang lain, atau ini dijalur pada saudara dalam konteks menuju kepada manusia lain, jadi dengan ya orang lain, saudara, tetangga dan seterusnya. Menjaga kesaksian hidup pada orang yang terdekat dengan kita, karena apa? Tuhan adalah pembalas dari semua. Ini menuju kepada keadilan yang seimbang di dunia maupun pada akhir zaman. Ingat bahwa Tuhan memperlakukan disiplin bagi orang percaya. Coba kita boleh lihat dalam Roma 1 ayat yang ke-24, di mana ada orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka punya hukum. Dan bagi orang yang sudah diselamatkan itu punya disiplin. Kita baca dalam kitab Ibrani, Ibrani pasalnya yang berapa itu? Ya. Nah, 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Orang percaya itu punya disiplin orang percaya. Bahkan dalam gereja ada disiplin jemaat bagi jemaat yang tidak tertib. Kemudian ini bicara kepada penghakiman yang sifatnya eskatologis. Dalam Matius 25. Apabila anak manusia datang, kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Bicara kepada akhir zaman. Kita akan bahas itu dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil. Dari kata ekalesen, kaleo di situ. Allah selalu mengambil satu inisiatif. Artinya tindakan-tindakan untuk mengasihi manusia itu bukti-bukti itu adalah sikap inisiatif dari Tuhan, termasuk ketika dia menyediakan jalan keselamatan. Jika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan selalu berinisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ditarik dengan apa? Bagaimana inisiatif Tuhan menarik orang percaya? Lewat firman-Nya, bukan ditarik. Kemudian
tanpa memikirkan kehendak bebas, mempertimbangkan kehendak bebas dan seterusnya. Tuhan menarik orang itu dengan firman Tuhan. Allah memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kecemaran adalah dosa dan bertentangan dengan sifat Tuhan yang Maha Kudus. Itu jelas ya. Itu maksud ayat 8. Agak cepat. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ini secara harafiah adalah memperlakukan sebagai hal yang kurang berharga. Itu dari menolak. Jadi melakukan sesuatu dengan cara yang kurang berharga atau dengan cara yang kurang pantas. Paulus menegaskan bahwa seiring dengan kebenaran Injil adalah keharusan gaya hidup. Ini adalah kebenaran Allah, bukan Paulus. Kita sudah baca-baca. Artinya, ya kalau kalian tidak melakukan ini, jemaat Tesalonika, bukan saya yang kalian tolak. Yang paling penting itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang paling berkuasa dalam hidup kita, mampu melihat jauh ke dalam hati manusia. Dan ketika pada saat itu sebenarnya Rasul diberikan otoritas untuk menjadi pemberita, dan mereka apa yang mereka katakan adalah firman Tuhan yang diinspirasikan, maka ketika mereka tidak taat, berarti sebenarnya mereka menolak yang telah diberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ini adalah sebuah present aktif, participle, menunjuk kepada roh yang berdiam dalam hati orang percaya. Ketika seorang percaya, maka Roh Kudus itu dimateraikan sebagai tanda milik. 1 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 1 ayat 22, kemudian Efesus 1 ayat 13. Kita buka 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalamnya. Dan demikianlah kita tahu bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita dimateraikan oleh Roh Kudus pada saat kita percaya, itu berdiam. Oleh sebab itu tidak perlu ada panggil-panggil Roh Kudus. Orang dia berdiam dalam hati orang percaya kan. Sekarang ada orang-orang bilang mau undang Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati orang percaya. Dan ingat bahwa semua tiga pribadi Trinitas terlibat dalam peristiwa penebusan. Orang percaya didiami oleh Roh Kudus, oleh Anak Allah, kemudian oleh Bapa. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh Kudus. Kemudian Matius 28 ayat 20 atau Kolose 1 ayat 27 kita lihat. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan ada di tengah-tengah kamu. Dan Bapa, Yohanes 14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jelas. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, kudusan berkaitan dengan Hawa, menjaga. Yang kedua, menjaga kudusan kaitannya dengan apa kasih persaudaraan, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Kasih persaudaraan itu dari bahasa Yunani Philadelphia, kasih persaudaraan. Hal ini menunjuk kepada kasih kepada mitra perjanjian, bahwa orang yang sudah masuk dalam perjanjian itu, atau tentang mengasihi jiwa yang hilang. Jadi bisa mengacu kepada dua-dua.
sesama orang percaya dan kepada orang yang belum diselamatkan. Kalau kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam dihormat. Jadi mengasihi sama orang beriman dan juga mengasihi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Itu jelas. Orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Menginjil, membawa mereka kepada kebenaran. Salah satu tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan adalah mencari jiwa yang hilang. Salah satu bukti orang yang sudah diselamatkan adalah rindu orang lain diselamatkan. Cara mengasihi yang benar itu seperti itu. Tidak perlu, katanya kutuliskan kepada Insya ini adalah cara bijaksana Paulus untuk meneguhkan mereka dan sekaligus mendorong mereka untuk melakukan upaya yang lebih besar. Ini tidak menuju kepada hal doktrinal, tetapi lebih kepada gaya hidup etis dan praktis. Jelas. Karena katanya? Karena kamu telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Present tense. Jadi pengajaran berlanjut sering berdiamnya roh yang berlanjut. Artinya Roh Kudus yang dalam kehidupan kita akan terus menuntun kehidupan kita dan mengajarkan terus prinsip-prinsip kasih yang merupakan tanda perjanjian baru. Istilah Yunani theodidaktoi dan hanya ditemukan di sini dalam theodidaktoi. Berarti diajarkan oleh Tuhan. Jadi adalah kata yang jarang. Bahkan cuma di sini ditemukan. Jadi belajar. Diajarkan langsung oleh Tuhan. Diajar, bukan diajar. Maksudnya dalam pengertian diajar oleh Tuhan, firman Tuhan. Tapi istilah ini mengacu kepada bagaimana Tuhan menuntun kehidupan orang percaya. Theodidaktoi. Objeknya adalah saling mengasihi. Oke, ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Perhatikan kata hal itu kamu lakukan juga terhadap saudara-saudara di Makedonia. Artinya apa? Tindakan mengasihi saudara sudah dibuktikan oleh jemaat Tesalonika di wilayah Makedonia. Dan banyak orang Makedonia bersaksi tentang kehidupan jemaat Tesalonika yang luar biasa. Kita juga harus melakukan hal yang sama, bahwa kesaksian kita harus didengar oleh banyak orang. Kesaksian kita harus ditemukan oleh cerita-cerita orang yang positif tentang kita. Karena itu adalah permulaan dari pemberitaan Injil. Supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Artinya apa? Mereka melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, namun perlu terus berlangsung. Tidak cukup satu kali. Itu yang kita bahas dari ayat pertama tadi. Kasih adalah tangan-tangan Allah. Bukti. Kita tidak pernah mengasihi dengan cukup. Artinya manusia kasihnya terbatas. Tapi ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka kasih Tuhan yang besar melingkupi orang-orang yang sedang kita upayakan, sedang kita ajar mereka untuk diselamatkan. Ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Dan anggaplah katanya sebagai apa? Suatu kehormatan untuk hidup tenang. And that is study to be quiet. Itu dari kata anggaplah sebagai suatu kehormatan, anggaplah. Philotimeomai. Artinya berambisi. Harus punya satu kerinduan, untuk hidup secara hormat. Kata ini berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, berambisi. Anak kalimat itu tegas, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk hidup tenang. Artinya apa? Mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan tangan. Rupanya ini memberikan satu indikasi bahwa ada orang-orang tertentu jemaat yang suka usil dan malas. Karena mungkin Paulus sudah sempat bicara sedikit tentang kedatangan Tuhan dan mereka menjadi malas-malas. Tapi sini Paulus akan bicara, mengajarkan bahwa jangan, harus hidup dengan hormat, mengharapkan kedatangan yang kedua kali. Tidak lama lagi
itu bukanlah dalih untuk menjadi bermalas-malasan, itu jelas. Harus bekerja dengan tangan. Orang-orang Yunani menganggap rendah pekerjaan dengan tangan. Dan Paulus mengajar jemaat di Tesalonika secara lisan. Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu, dan teladan sang Paulus seorang tenda, rasul seorang pembuat tenda. Bahwa doktrin Kristen tentang penciptaan berarti doktrin tentang pekerjaan. Kita percaya tentang penciptaan berarti Tuhan sedang mengajarkan tentang bagaimana berusaha. Allah menjadikan segala sesuatu baik, karena itu manusia harus melaksanakan berbagai pekerjaan tangan dengan sadar bahwa dia bersentuhan dengan hasil pekerjaan tangan Sang Khalik, yaitu Tuhan. Selanjutnya ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk kemuliaan. Ayat 12 terakhir, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi kalau kita rajin, jadi menyambut kedatangan Tuhan itu bukan jadi malas, harus menjadi semakin rajin. Itu yang menjadi maksud ayat ini. Dan itu akan menjadi kesaksian. Kalau kita orang yang rajin, orang Kristen adalah orang yang menjadi kesaksian. Dan itu orang luar ya, akan melihat itu sebagai suatu kesaksian yang luar biasa. Dan kita tidak bergantung. Gitu. Kesaksian mendasar sebagai orang Kristen adalah perilaku hidup, itu jelas ya. Rajin dan tidak bergantung pada orang lain. Rupanya orang Kristen yang berhenti bekerja mengharapkan orang Kristen lainnya untuk menyediakan semua kebutuhan mereka. Itu terjadi mungkin. Ada orang-orang pada saat itu yang berpikir seperti itu. Oleh sebab itu orang-orang percaya harus menggunakan sumber daya mereka untuk kebutuhan keluarga Kristen seterusnya. Jadi inilah yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Membangun karakter yang kudus itu penting. Dalam halnya dengan masalah nafsu, dan yang kedua dengan kasih persaudaraan, hubungan dengan orang lain, baik orang yang sudah diselamatkan maupun orang yang belum diselamatkan. Orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang rajin, karena itu bagian dari kesaksian kita. Oke, kita sampai di sini untuk kelas kita di Tesalonika, dan kita akan sambung lagi minggu depan dalam pembahasan selanjutnya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Maranatha.